anugerah, sebuah keberkahan atau sebuah beban gitu ya. Ini saya kira sangat dasar untuk kita diskusikan. Pertama, saya ingin mengutip Profesor sejarah dari Hebron University, Yuval Noah Harari. Dia menyebut bahwa mungkin ada beban gitu ya, atau ancaman dengan kehadiran atau eksistensi dari artificial intelligence itu gitu ya. Sebab artificial intelligence itu boleh jadi mendatangkan apa yang disebut oleh Harari itu sebagai penciptaan kelas ini, penciptaan kelas yang tidak seimbang. Nah, kemudian yang kedua, artificial intelligence itu bisa menjadi semacam kolonialisme data, dan juga artificial intelligence bisa menjadi diktator baru digital gitu ya, dalam kehidupan manusia. Nah, karena itu mungkin keberadaan atau kehadiran perkembangan artificial intelligence itu bisa menjadi beban kehidupan modern manusia. Menurut Harari, ada 3 sebenarnya yang hari ini menjadi tantangan besar peradaban manusia modern. Ada perang nuklir yang hari ini kita juga menyaksikan, masih belum selesai. Kita sangat menganggap heran gitu ya, aneh bagaimana dalam manusia modern yang memiliki akal budi yang luhur gitu ya, masih terjadi pembunuhan massal gitu ya, dengan perang gitu ya. Ini problem tantangan besar bagi kehidupan peradaban modern hari ini. Yang kedua, tantangan besar itu adalah keruntuhan ekologi, ecological collapse. Yang ini kalau tidak diperbaiki, tidak disadari gitu ya, maka ini bisa meruntuhkan peradaban manusia itu sendiri, ecological collapse. Dan yang ketiga, ini yang hari ini kita diskusikan, tantangan yang besar yang dihadapi era modern kita adalah disruption teknologi, disruption atau disrupsi teknologi. Nah, salah satu guncangan teknologi itu adalah dengan kehadiran artificial intelligence ini. Dan menurut Noah Harari, kehadiran artificial intelligence itu bisa mendatangkan ketimpangan global gitu, atau munculnya yang disebut dengan kelas yang punya akses terhadap teknologi tinggi, maka dia berada dalam kelas yang tinggi secara ekonomi, atau sebutlah menjadi kasta brahmananya di dalam teknologi. Nah, sementara komunitas, kelas atau negara yang tidak bisa mengakses teknologi tinggi itu bisa menjadi kelas rendah atau terpinggirkan, atau menjadi negara yang aman gitu ya, negara yatim atau miskin dan terpinggirkan hari ini. Nah, karena itu kehadiran termasuk
termasuk teknologi ini, artificial intelligence itu bisa melahirkan ketimpangan global, bukan hanya ketimpangan kelas, tetapi juga ketimpangan negara. Ini beban yang dimunculkan atau yang bisa dirasakan oleh kehadiran teknologi dengan artificial intelligence salah satu. Nah, yang kedua, artificial intelligence itu bisa melahirkan yang disebut dengan kolonialisme data. Di kolonialisme data itu bisa ditunjukkan oleh pengumpulan atau perampasan data-data kehidupan yang bersifat pribadi untuk diproduksi terus-menerus dan kemudian dikuasai. Nah, kalau istilah mengikuti David Harvey itu capitalism as accumulation by dispossession. Jadi akumulasi kapitalis dengan perampasan. Saya ingin memberikan contoh, misalnya kalau ada perjanjian lisensi, itu perjanjian lisensi pengguna akhir, itu memungkinkan data-data itu diprivatisasi oleh data penggunanya. Misalnya penggunaan data DNA, khususnya data biologis masyarakat, misalnya masyarakat adat misalnya, yang tujuan awalnya untuk pengumpulan medis, kemudian politik atau sosial, itu bisa digunakan dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan semula, dengan penguasaan data itu. Dan hari ini kita sudah melihat bagaimana orang menguasai data tertentu, maka dengan data itu bisa menggunakan atau bisa menentukan, mengkolonial, menjajah orang yang diserap atau dikumpulkan dari data-data itu. AI misalnya, artificial intelligence itu dengan integrasi ponsel pintar, kemudian teknologi portable lainnya dengan kehidupan keseharian masyarakat, itu sangat mungkin melakukan kolonialisme data itu. Nah, sehingga sekali lagi kehadiran AI ini, artificial intelligence ini, bisa menjadi beban berupa kolonialisme data semacam ini. Lalu yang ketiga, ini beban atau ancaman mungkin juga dari artificial intelligence itu adalah AI itu bisa melahirkan diktator baru gitu ya, atau diktator digital baru gitu ya. Ini misalnya dalam bentuk algoritma yang menentukan kehidupan manusia. Misalnya ini yang sering kali kita saksikan, semuanya. Anak kecil sekarang ini sudah mengenal Google gitu ya, sebagai asisten. Dia ini anak SD, Google itu temanku katanya, yang sering memberikan informasi padaku gitu ya, itu anak SD gitu ya. Dan itu menentukan bagaimana algoritma Google itu menentukan kebenaran. Apa yang dianggap benar itu sekarang ditentukan oleh algoritma Google. Lalu ada algoritma Netflix gitu ya, itu yang menentukan apa yang harus ditonton. Itu algoritma yang terus-menerus memberikan keputusan bagi kita. Netflix itu apa yang harus ditonton. Nah, kemudian ada juga algoritma Amazon dan Alibaba misalnya gitu ya. Itu menentukan apa yang harus kita beli. Ini adalah sebenarnya kediktatoran baru dari artificial intelligence. Nah, rumusnya ini rumus
rumus kediktatorannya kalau diformulasikan menurut ini Yuval Noah Harari itu pengetahuan biologi knowledge kalau dikalikan dengan daya komputasi kemudian dikalikan data sama dengan itu kemampuan untuk meretas manusia gitu ya, ability to hack human gitu ya. Ini kediktatoran baru. Mungkin apa yang dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin itu mungkin tepat gitu ya, bahwa siapapun yang memimpin AI, artificial intelligence, itu akan menguasai dunia gitu ya. The nation that in AI will be the ruler of the world. Bagi Harari misalnya, ini contohnya ya, jika Anda tahu cukup tentang biologi, kemudian tahu tentang daya komputasi, kemudian punya data yang cukup, maka Anda akan dapat meretas data pribadi seseorang. Jadi tubuhnya seperti apa, otaknya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, pandangan dan afiliasi politiknya seperti apa, itu akan diketahui melalui tadi ya, pengetahuan biologi plus dikali daya komputasi dan data tadi. Lalu orientasi seksualnya dan lain sebagainya. Maka mesin artificial intelligence itu akan lebih tahu sebenarnya tentang kita sendiri daripada kita sendiri, tentang diri kita daripada kita sendiri. Nah ini bayangkan ya, perhatikan misalnya gelang biometrik di Korea Utara yang dipakai itu mendeteksi jantung setiap hari dan itu bisa dikendalikan oleh negara misalnya, oleh siapa yang memakaikan gelang biometrik itu. Nah sekarang yang baru-baru ini bagaimana kejulidan Indonesia terhadap tentara Israel itu yang menjadikan tentara Israel itu depresi. Ini karena AI ini di data-datanya diretas diketahui gitu ya. Nah, kemudian diberikan komentar-komentar yang negatif, sehingga dia menjadi depresi. Ini kediktatoran baru dari artificial intelligence. Di samping itu, di samping tadi ketimpangan global, kemudian kolonialisme data dan kediktatoran digital, artificial intelligence juga ternyata gitu ya, bisa merekayasa evolusi biologi manusia sekarang. Manusia mengevolusi. Kalau dulu secara organik Darwin itu dengan Darwinismenya, sekarang evolusi manusia itu bisa direkayasa, yang mungkin artificial intelligence itu bisa melahirkan manusia-manusia yang super cerdas, yang sangat cerdas, yang sangat disiplin, memiliki kreatif tingkat tinggi, tetapi minus kasih sayang, minus compassion, lalu minus kepekaan artistiknya, rasanya itu, lalu minus kedalaman spiritualnya. Ini manusia-manusia modern yang sekarang berevolusi, dan inilah yang dikhawatirkan